Halo Sobat Der, ketemu lagi dengan kami berdua di FN Channel. Ini hari yang paling membahagiakan. Bagi siapa? Bagi rezim pemerintahan. Assalamualaikum Cak Dodo, salam FNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cak Jarot juga pemirsa di seluruh Indonesia. Apa kabar pagi hari ini Cak Jarot? Alhamdulillah kondisi sehat. Cuman ini Cak, situasi yang di luar, eksternal yang tidak sehat. Cak Dodo pernah ikut lomba lari? Startnya itu kan menegangkan Cak. Iya, pernah lari 10 kilometer, lari kecil-kecil. Kalau lari sprint nggak berani lah kita. Mengeri. Gimana dengan Sekarang lari? ya, ini kira-kira seperti lari dari kenyataan. Coba aja bayangkan, Pertamax itu naik dari 12.300 menjadi 16.250. Bukan naik, tapi harga disesuaikan. Ada lagi yang naik, Cak. Usia pensiun petinggi Polri naik menjadi 60 tahun. Kira-kira siapa yang diuntungkan dengan kondisi ini, Cak? Kata kenaikan ini memberikan musibah untuk rakyat Indonesia. Pertama, meskipun itu pertama, itu tetap akan berdampak pada kebutuhan pokok. Dan sebelum naik pun kebutuhan pokok sudah naik. Sebentar lagi masyarakat akan tercekik. Kenapa juga pertama berdampak pada kebutuhan pokok? Karena selama ini masyarakat Indonesia juga sudah digiring untuk menggunakan pertamax karena dibatasi penggunaan pertalite. Artinya ini musibah untuk rakyat Indonesia karena harus menghadapi kesulitan hidup yang semakin mendera. Musibah berikutnya berkaitan dengan kata kenaikan usia pensiun polisi, di mana di dalam undang-undang yang baru ini, di undang-undang Polri yang baru, bahwa pensiun polisi dinaikkan dan kemudian bisa dinaikkan lagi sesuai persepsi presiden dengan dibungkus kata sesuai kebutuhan. Ini lagi-lagi ini musibah. Polisi bukannya sebagai pelayan masyarakat, tetapi sebagai pelayan presiden atau pelayan partai politik yang berkuasa. Saudara, dalam revisi Undang-Undang Polri yang disahkan kemarin itu memang usia Bintara Tamtama itu 58 tahun. Kemudian 9 tahun jadi 59 tahun. Sekarang perwira dari tinggi perwira pertama sampai bintang 4 itu naik menjadi 60. Tapi yang disebutkan Cak Dodo benar. Jika diperlukan bintang 4 bisa dinaikkan menjadi diperpanjang lagi. Artinya Listio Sigit yang sekarang jadi Kapolri tetap memegang jabatan hingga 2029. Bukan begitu Cak Dodo? Ya memang arahnya ke situ karena Pak Listio Sigit itu terkenal loyalisnya, loyalis kepada Presiden Jokowi maupun Presiden Prabowo, dan ini tampaknya Pak Prabowo masih sangat cinta kepada Listio Sigit sehingga diberi ruang untuk tetap menduduki jabatan Kapolri karena sesuai kebutuhan. Nah, ternyata kebutuhannya, padahal kebutuhan yang dimaksud itu sesungguhnya kebutuhan darurat, ada perang atau ada serangan atau keamanan yang tak terkendali, itu polisi Kapolri boleh diperpanjang. Nah, kalau kebutuhannya adalah demi kepentingan politik tertentu, ya itu publik berhak menanyakan aturan ini. Jadi sebetulnya perpanjangan usia pensiun polisi itu saya sudah catat beberapa hal negatif yang muncul kalau terjadi perpanjangan para perwira itu, perpanjangan pensiun para perwira. Pertama, membuka ruang politisasi Polri. Masalah terbesar terletak pada frasa sesuai kebutuhan. Jika kebutuhan tersebut tidak didefinisikan secara objektif dalam undang-undang, maka keputusan sangat bergantung pada kehendak politik presiden. Akibatnya muncul persepsi bahwa Kapolri harus menjaga kedekatan politik dengan presiden agar masa jabatannya diperpanjang. Kedua, mengganggu regenerasi kepemimpinan Polri yang memiliki sistem karir berjenjang. Jika masa jabatan Kapolri dapat diperpanjang, maka perwira-perwira di bawahnya berpotensi kehilangan kesempatan promosi dan regenerasi organisasi menjadi terhambat. Ketiga, mengurangi independensi institusi secara teoritis. Polri memang berada di bawah presiden, namun dalam negara demokrasi, aparat penegak hukum tetap dituntut profesional dan tidak menjadi alat kekuasaan. Ketika masa jabatan pimpinan tertinggi bergantung pada diskresi presiden, muncul resiko loyalitas personal lebih dominan dibanding loyalitas kepada konstitusi dan hukum. Kemudian yang keempat, menimbulkan ketidakpastian hukum,
istilah sesuai kebutuhan, merupakan norma yang sangat terbuka. Tanpa parameter yang jelas, publik sulit mengawasi apakah perpanjangan jabatan dilakukan berdasarkan kebutuhan institusi atau pertimbangan politik. Dan yang kelima, memperkuat konsentrasi kekuasaan presiden dalam teori ketatanegaraan. Demokrasi modern berusaha membatasi konsentrasi kekuasaan pada satu tangan. Semakin banyak jabatan strategis yang masa jabatannya tergantung pada keputusan presiden, semakin besar pula pengaruh politik presiden terhadap lembaga-lembaga negara. Ini dampak negatifnya terhadap perpanjangan masa pensiun Kapolri. Ya, Sobat Doder, tidak hanya itu, bahwa Undang-Undang Polri yang baru saja disahkan itu membuka kesempatan polisi aktif sebagaimana TNI aktif itu bisa memiliki jabatan sipil, jadi komisaris, jadi deputi, apalagi yang kira-kira yang selama ini hanya bisa dimasuki oleh sipil. Lah sipil dapat apa, Cak Dodo? Kalau semuanya dimasukin oleh polisi sama TNI, Cak? Sipil ya harus berjuang sendiri, tidak boleh menjadi aparat sipil negara, harus berjuang di luar, membangun usaha secara mandiri, tetapi nanti ketika usahanya bagus, pajaknya dikejar. Jadi serba susah hidup di Indonesia. Karena kesempatan sipil itu sekarang didominasi oleh polisi dan militer. Lembaga-lembaga yang baru bentukan Presiden Prabowo itu ketuanya, kepalanya adalah kalau tidak polisi ya TNI. Jadi memang begitulah nasib sipil di Indonesia. Tidak ada supremasi sipil, yang ada supremasi militer. Meskipun katanya negara demokrasi. Jadi prihatin kita, Cak, sebagai orang sipil. Dan tentu bukan berarti kita kemudian ingin masuk ke tentara, nggak ingin. Pertama sudah tua, ketiga ya emang nggak bercita-cita, tidak tidak Ini, tertarik. Cak, kemarin itu saya berharap, Cak, ada perubahan kebijakan fiskal yang dilakukan oleh rezim Prabowo, termasuk tiba-tiba si KTP Sri yang selama ini digadang-gadang menjadi pengganti si Purbaya dalam Menteri Keuangan datang ke istana, ternyata enggak. Padahal itu dinanti-nanti publik, ya. Dan yang kedua, ternyata Prabowo dan Enis Keng ini lebih cenderung lebih memilih tentang eh, proyeksi pada tahun 2009. Lah kira-kira, Cak, ini harapan kita terhadap penegakan hukum seperti apa? Kenapa? Sobat Doder, saya tahu BGN itu adalah proyek ambisi politis si Prabowo. Ini yang menggarong dana negara, bagaimana dana pendidikan diambil secara paksa dengan proyek-proyek MBG. Nah sekarang yang punya dapur MBG itu yang paling tinggi, institusi Polri, lembaga TNI. Bayangkan, Cak. Jadi jangan salahkan. Kalau anak kecil kita suruh, cita-citamu jadi apa? Jadi polisi. Supaya apa? Supaya bisa mendirikan MBG. Itu pengakuan yang sangat polos. Tapi ini, jadi peristiwa di BGN itu menunjukkan bagaimana bahwa sipil, polisi dan militer, polisi sesungguhnya kan sipil ya, tapi ternyata sudah menjadi militeristik. Perilakunya sudah seperti militer seperti itu. Jadi kasus korupsi di MBG itu membuktikan bahwa dominasi militer di tubuh pemerintahan itu sangat besar. Memang si ketuanya bukan orang militer atau polisi, ketuanya Dadan, tapi disetir oleh dua orang. Yang kebetulan, ya bukan kebetulan, yang memang disetting adalah harus polisi dan tentara. Akhirnya kan terjadi korupsi yang kita bisa tahu semua, dan setelah dibuka oleh Sony Sonjaya, salah satu tersangka korupsi BGN, itu isinya ternyata para pejabat yang kecipratan proyek BGN. Miris sekali, Cak. Berarti ada maknanya, Kak Cak, ya. Ketika dia ditahan, si Sony ini tiba-tiba mengirim surat terbuka di akun platform X. Dia menulis tentang terima kasih si Nani Deang dan selamat atas penunjukan sebagai kepala BGN. Ini maknanya sudah jelas, ya. Kira-kira bisa dispel, ya? Dispel lagi 30 nama pejabat yang tercantum dalam HP-nya Sony itu siapa saja yang masuk daftar list, ya? Ya, pertama berkaitan dengan korupsi BGN. Jadi Dadan, Sony, Ludwig, dan Deyang itu kan satu paket.
Tidak mungkin sebuah perencanaan itu selalu menyingkirkan Deyang, itu nggak mungkin. Jadi Deyang pasti tahu. Maka surat Sony itu mengindikasikan atau menjelaskan kepada publik bahwa Deyang juga terlibat, diduga terlibat karena dia pelaku, si Sony itu kan pelaku dan sekarang menjadi tersangka seperti itu. Kemudian dia Pak Sony juga menyebutkan sekarang sih masih 20, tapi akan berkembang bisa sampai 30, bahkan lebih dari itu. Tetapi dari nama-nama itu kita akan sepil yang babon-babonnya aja ya, yang besar-besarnya. Pertama, nomor satu Deyang yang terlibat. Kedua ada mamanya Teddy, emaknya Teddy terlibat. Ada juga istrinya Kapolri Sigit, ada juga politisi, jaksa, semua pejabat negara terlibat di dalam proyek Badan Gizi Nasional. Akhirnya apa yang dikatakan oleh Tio Ardianto dari BEM UGM, MBG itu maling berkedok gizi, itu 99,9% benar. Hanya 0,1% yang ya itu yang berbentuk makanan cepat, makanan yang disajikan kepada siswa itu yang sama sekali tidak ada gizinya. Ini kan berdasarkan temuan-temuan netizen yang diupload ke media sosial bahwa masalah MBG ini tidak akan pernah selesai. Siapapun yang akan memimpin, siapapun pucuk pimpinannya, karena niat awalnya itu bukan untuk menyejahterakan atau meningkatkan gizi keluarga, tetapi bancaan yang berkedok peningkatan gizi rakyat Indonesia. Dan sudah terang benderang, cetowelo-welo, seluruh yang disangsikan dan diragukan oleh publik terbukti hari ini. Dan anehnya tidak berupaya untuk dilakukan perubahan atau penghentian atau hal lain yang mengeliminasi potensi-potensi korupsi yang terjadi pada program triliunan rupiah ini yang telah menggerogoti anggaran pendidikan sedemikian besar. Ada dua fakta, Cak, yang ingin saya ungkapkan nih. Satu, bagaimana demonstrasi protes lah para pemilik SPPG atau dapur MBG itu di kantor BGN. Ini terkait dengan dana yang tidak cair-cair, padahal dia sudah mengeluarkan investasi besar, Cak. Pertanyaannya, kalau MBG dihentikan, siapa yang rugi? Mereka ini. Coba, adakah rakyat penerima dana, penerima bantuan MBG yang memprotes ketika MBG dikabarkan, diisukan, didorong untuk ditutup, tidak ada satupun yang keberatan. Yang kedua, ya, kita kan harus berterima kasih kepada Sitio yang pertama kali mempopulerkan atau menginisiasikan eh, MBG sebagai maling berkedok kritis, berkedok gizi. Coba bayangkan, di kampus UGM sendiri itu demo mahasiswa memprotes Tio. Ini logika apa? Kalau bukan booster mulai bergerak, ya. Coba Cak Yono, kasih Iya. kasih statement yang menggelegar, ya. Iya, lagi-lagi pencitraan itu sama sekali di era sekarang sudah tidak ada gunanya. Demo di UGM yang memprotes Tio itu akal sehatnya di mana mahasiswa memiliki pemikiran seperti itu. Pemikiran cerdas dan cermat serta kritis yang dilakukan Tio diadu domba oleh mahasiswa yang lain. Ini kan pola-pola lama tinggalan Jokowi. Jadi protes dari pengusaha MBG yang nilainya mencapai 208 miliar itu menunjukkan secara jelas bagaimana seluruh organ BGN itu melakukan korupsi, pungutan-pungutan. Nanti dapur juga melakukan pungutan, mitra juga melakukan pungutan. Yang paling dirugikan adalah penerima manfaat, yaitu anak-anak sekolah dan ibu-ibu hamil serta orang tua. Apa korbannya? Ya dikurangi porsinya, karena dia harus mengeluarkan setoran ke yayasan, setoran ke dapur, setoran ke dadan orang-orang BGN. Akhirnya habis. Dari angka 15.000 yang disediakan APBN, itu tinggal 8.000. 8.000 itu sekarang hari ini hanya bisa untuk beli tahu 3 biji. Yang tadinya 5.000 4 biji, sekarang 8.000 3 biji. Apalagi hari ini BBM naik. Jadi akan semakin susah dan BGN, MBG itu akan semakin jauh dari standar. Solusinya hanya satu, tutup BGN,
sediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya untuk masyarakat di bawah sehingga mereka bisa menghidupi keluarganya dengan gizi yang seimbang. Saudara, kita berdoa semua, semoga Mahkamah Konstitusi segera mengeluarkan putusan tentang proyek MBG. Tapi sekema, matur nuwun, terima kasih saudara menguji kami kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam FNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam freedom and fairness.